Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sofi Nabila dengan NIM 2304932 dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnostik kesulitan belajar dan metode remedial teaching. Baik, materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua diagnostik kesulitan belajar, dan yang ketiga adalah remedial teaching. Nah, pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan juga oleh masyarakat. Alih ke pembahasan selanjutnya yaitu diagnostik kesulitan belajar. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesulitan adalah keadaan sulit, sukar, ataupun menyakitkan. Dalam hal ini, kesulitan belajar ini berarti sulit untuk melakukan sesuatu yang artinya mempunyai menghambat untuk mencapai kegiatan. Sebaliknya, belajar adalah suatu usaha untuk memperoleh kecerdasan ataupun pengetahuan. Nah, kecerdasan ini mencakup pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau emosional. Dengan demikian, kesulitan belajar merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan adanya faktor-faktor yang menghambat kinerja ataupun upaya untuk memperoleh pengetahuan atau kecerdasan. Sedangkan ketidakmampuan belajar ini adalah keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya karena ada faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya belajar. Bicara mengenai faktor-faktor kesulitan belajar, faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini mencakup yang pertama motivasi. Anak yang bermotivasi tinggi akan bekerja keras, gigih, dan juga pantang menyerah untuk meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, anak dengan motivasi yang rendah cenderung apatis dan juga kesulitan untuk belajar karena dia tidak memperhatikan pelajaran. Yang kedua adalah minat. Kurangnya minat seorang anak itu menyebabkan kesulitan belajar. Minat terhadap pelajaran ini dapat ditentukan oleh bagaimana si anak ini mengikuti pelajaran, seperti apakah catatannya sudah lengkap, apakah dia mengikuti pelajaran dengan bahagia, dan juga lain sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah bakat. Bakat adalah kemampuan dasar dan terpendam yang dimiliki sejak kita lahir. Nah, dengan cara ini, anak itu dapat dengan mudah mempelajari sebuah pembelajaran karena sesuai dengan bakatnya. Ketika seorang anak harus mempelajari materi yang tidak sesuai dengan bakatnya, ia cenderung lebih mudah bosan, mudah menyerah, dan juga tidak bahagia. Hal seperti ini tuh dapat terjadi pada anak yang tidak suka masuk kelas dan sering mendapatkan nilai yang buruk. Baik, jika tadi kita membahas tentang faktor internal, maka sekarang kita beralih ke pembahasan faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup dua aspek, yaitu faktor keluarga dan juga faktor sekolah. Nah, di dalam faktor keluarga ini yang menjadi faktor eksternal, hambatan atau kesulitan belajar yang terjadi pada siswa, di antaranya yang pertama, hubungan tidak harmonis dari orang tua atau anggota keluarga. Jadi dengan adanya hubungan yang kurang harmonis di lingkungan keluarga, ternyata dapat mempengaruhi hilangnya minat atau sulitnya belajar oleh siswa. Yang kedua, kurangnya dukungan mental atau sosial dari keluarga. Nah, dukungan mental dan sosial ini sangat berdampak penting ya bagi anak ternyata, karena jika anak tidak memiliki dukungan mental dan sosial yang sesuai, ternyata si anak ini tuh dapat merasa malas untuk belajar dan kemudian dia sulit untuk mempelajari pelajaran-pelajaran ataupun hal-hal baru. Dan yang kedua adalah faktor sekolah. Faktor sekolah ini mencakup guru, alat
penunjang, dan juga kondisi sekolah. Berbicara mengenai guru, ternyata hubungan antara guru dan murid yang kurang baik itu menjadi salah satu faktor kesulitan belajar siswa. Karena membangun chemistry atau membangun hubungan baik antara pengajar dan juga siswa akan sangat berdampak baik bagi siswa, terutama dalam pelajarannya. Yang kedua, guru yang kurang cakap dan juga berkaitan ya metode mengajar guru yang membosankan. Ketika guru kurang cakap dalam menjelaskan sebuah materi dan metode mengajar guru tersebut membosankan atau tidak menyenangkan, anak itu akan cenderung lebih mudah bosan, tidak semangat, dan tidak bahagia dalam menghadiri sebuah kelas atau mengikuti sebuah pembelajaran. Nah, hal sederhana seperti ini ternyata dapat mengurangi minat siswa untuk belajar, dan kemudian karena kurangnya minat itu, siswa merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran seperti itu. Nah, lalu apa sih strategi yang bisa dilakukan agar siswa tidak mengalami kesulitan belajar? Tentu saja ada strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan menganalisis hasil diagnostik. Jadi di sini guru atau pengajar harus mampu menganalisis diagnostik apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi atau membuat siswa merasa sulit memahami atau mengikuti pelajaran. Sesudah menganalisis, hal yang kedua bisa dilakukan itu dengan menentukan kecakapan bidang bermasalah. Jadi, secara umum, kecakapan bermasalah ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu bidang kecakapan masalah yang dapat ditangani oleh guru, bidang yang dapat ditangani oleh guru dan orang tua, dan juga bidang yang tidak dapat ditangani oleh guru maupun orang tua. Biasanya kasus ketiga ini adalah kasus-kasus berat seperti pelanggaran-pelanggaran seperti menggunakan narkotika, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Hal-hal yang harus melalui ranah yang lebih tinggi atau ranah hukum misalkan. Nah, lalu strategi yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu menyusun program perbaikan. Nah, program perbaikan ini dapat dilakukan salah satunya dengan metode remedial teaching. Nah, sebelum melakukan metode tersebut, guru atau pengajar itu perlu menetapkan setidaknya 5 hal. Yang pertama itu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode, yang keempat alokasi waktu, dan yang kelima evaluasi. Nah, setelah melakukan atau setelah menyusun program-program perbaikan itu, barulah strategi yang selanjutnya guru mulai melaksanakan program perbaikan yang telah disusun tadi. Maka dengan demikian, apabila semuanya sudah disusun dan sudah dilaksanakan, bisa menjadi alternatif pemecahan masalah dari kesulitan belajar siswa. Nah, baik, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai remedial teaching. Kesulitan belajar siswa ini mengakibatkan banyak siswa tidak mampu mencapai kualifikasi belajarnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar tersebut. Nah, kemudian hadir metode remedial teaching. Remedial teaching ini membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Karena inti dari remedial teaching ini adalah memberikan layanan pendidikan kepada siswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya sehingga dapat mencapai standar kesempurnaan yang ditetapkan. Nah, remedial teaching atau pengajaran perbaikan ini adalah salah satu bentuk pengajaran yang bersifat penyembuhan atau membetulkan. Nah, membetulkan sesuatu menjadi lebih baik. Jadi remedial teaching ini adalah suatu bentuk pengajaran yang dapat memperbaiki hasil belajar. Lalu apa sih yang menjadi strategi atau alternatif dari permasalahan remedial teaching? Nah, yang pertama itu adalah analisis hasil diagnosis kesulitan belajar. Sama seperti pembahasan sebelumnya, strategi yang bisa dilakukan itu yang pertama menganalisis
hasil diagnosis. Apa sih yang menyebabkan siswa ini kesulitan belajar? Yang kedua itu menyusun Nah, yang kedua itu menemukan penyebab kesulitan. Setelah dianalisis hasil diagnosisnya, lalu kita menemukan nih ternyata penyebab kesulitan belajar siswa itu adalah A, B, C, D, dan E misalkan. Lalu setelah kita menemukan penyebab kesulitannya, langkah yang ketiga adalah menyusun rencana kegiatan remedial. Jadi setelah kita menemukan bahwa yang menjadi penyebab sulit belajarnya siswa itu adalah hal-hal seperti A, B, C, sampai D misalkan. Lalu mulai disusun rencana untuk kegiatan remedial atau rencana untuk perbaikan. Setelah disusun, langkah yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan remedial. Setelah melaksanakan kegiatan remedial, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah menilai kegiatan remedial. Nah, dari strategi atau alternatif penyelesaian yang telah disebutkan tadi, itu dapat Nah, itu dia strategi ataupun alternatif penyelesaian dari permasalahan remedial teaching. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan ataupun kesalahan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.